Soal yang pertama, prinsip dasar awal gerakan lutut yang benar saat melakukan gerakan kaki renang gaya dada adalah A. Ditekuk, B. Disilang, C. Diputar, D. Diluruskan. Soal nomor 2, posisi jari-jari tangan yang benar saat melakukan gerakan tangan renang gaya dada adalah A. Ditekuk, B. Direnggangkan, C. Disilangkan, D. Dirapatkan. Soal nomor 3, posisi kedua tungkai yang benar setelah melakukan gerakan menendang ke belakang pada renang gaya dada adalah A. Lurus dan agak rapat, B. Lurus dan terbuka, C. Ditekuk, D. Disilangkan. Soal nomor 4, posisi badan yang benar di atas permukaan air saat melakukan gerakan renang gaya dada adalah A. Melenting, B. Membungkuk, C. Lurus, D. Meliuk. Soal nomor 5, posisi awal lengan yang benar saat melakukan ayunan satu lengan ke samping bersamaan memindahkan berat badan adalah A. Terentang, B. Menekuk, C. Menyilang, D. Memutar. Soal nomor 6, irama yang digunakan saat melakukan ayunan satu lengan dari depan ke samping adalah A. 4/4 ketukan, B. 5/5 ketukan, C. 6/6 ketukan, D. 7/7 ketukan. Soal nomor 7, posisi awal lengan yang benar saat akan melakukan ayunan satu lengan dari depan ke samping adalah A. Lurus ke samping badan, B. Lurus ke belakang badan, C. Lurus ke depan badan, D. Menyilang di belakang badan. Soal nomor 8, sumber gerakan ayunan lengan saat melakukan gerak ayunan satu lengan adalah A. Dari dada, B. Dari sikut, C. Dari bahu, D. Dari pinggul. Soal nomor 9, posisi awal badan yang benar saat akan melakukan ayunan satu lengan adalah A. Melenting, B. Tegak, C. Membungkuk, D. Miring. Soal nomor 10, arah pandangan yang benar saat melakukan gerak langkah keseimbangan adalah A. Ke samping, B. Ke belakang, C. Ke bawah, D. Ke depan. Soal nomor 11, gerakan yang benar pada gerak langkah keseimbangan sebelum tumit turun adalah A. Gerak mundur, B. Gerak memutar, C. Gerak maju, D. Gerak menyilang. Soal nomor 12, posisi badan yang benar saat melakukan gerak langkah kaki rapat adalah A. Melenting, B. Bungkuk, C. Tegak, D. Condong. Soal nomor 13, gerakan langkah kaki rapat yang benar saat kaki kiri melangkah ke depan adalah A. Merapat kaki kanan, B. Menekuk di depan kaki kanan, C. Menyilang kaki kanan, D. Memutar di depan kaki kanan. Soal nomor 14, pendaratan kaki yang benar saat melakukan gerak kaki kanan pada langkah biasa adalah A. Menggunakan ujung telapak kaki, B. Menggunakan pinggir telapak kaki, C. Menggunakan ujung tumit kaki, D. Menggunakan punggung telapak kaki. Soal nomor 15, posisi awal lengan yang benar saat akan melakukan langkah kaki biasa adalah A. Di belakang badan, B. Di depan badan, C. Menyilang badan, D. Di samping badan. Soal nomor 16, posisi awal berdiri yang benar saat akan melakukan gerak langkah kaki biasa adalah A. Berdiri tegak langkah kaki kanan, B. Berdiri bungkuk langkah kaki kiri, C. Berdiri tegak langkah kaki kiri, D. Berdiri bungkuk langkah kaki kanan. Soal nomor 17, gerakan awal guling lenting yang benar diawali dengan gerak A. Guling depan, B. Gerakan kayang, C. Guling belakang, D. Gerakan meroda. Soal nomor 18, arah pandangan mata yang benar pada akhir gerakan guling lenting adalah A. Ke depan atas, B. Ke samping atas, C. Ke depan bawah, D. Ke belakang atas. Soal nomor 19, pendaratan yang benar saat melakukan guling lenting adalah A. Menggunakan kedua ujung telapak kaki, B. Menggunakan kedua ujung tumit kaki, C. Menggunakan kedua tengah telapak kaki, D. Menggunakan kedua pinggir telapak kaki. Soal nomor 20, sumber gerakan yang benar saat melakukan gerak guling lenting adalah A. Pinggang, B. Lutut, C. Pundak, D. Pinggul.
Soal nomor 21, gerak lecutan kaki yang benar saat melakukan guling lenting adalah A. Saat pundak menempel matras, B. Saat dada menempel matras, C. Saat dahi menempel matras, D. Saat tangan menempel matras. Soal nomor 22, arah gerak lecutan kedua kaki yang benar saat guling lenting adalah A. Ke depan atas, B. Ke depan bawah, C. Ke depan samping, D. Ke depan belakang. Soal nomor 23, posisi awal badan yang benar saat akan melakukan guling lenting adalah A. Menghadap arah gerakan, B. Menghadap arah belakang, C. Menghadap arah samping, D. Memutar arah gerakan. Soal nomor 24, posisi badan yang benar saat melakukan gerak meroda adalah A. Ditegakkan, B. Dibungkukkan, C. Dimiringkan, D. Disilangkan. Soal nomor 25, posisi kedua kaki yang benar saat kedua lengan bertumpu pada matras adalah A. Rapat dan lurus, B. Rapat ditekuk, C. Terbuka dan lurus, D. Terbuka ditekuk. Soal nomor 26, prinsip dasar gerakan lengan yang benar mendarat pada matras saat meroda adalah A. Mendarat satu persatu posisi lengan lurus, B. Mendarat satu persatu posisi lengan disilang, C. Mendarat satu persatu posisi lengan ditekuk, D. Mendarat satu persatu posisi lengan diputar. Soal nomor 27, bentuk gerakan meroda yang benar adalah A. Berputar menyamping arah gerakan, B. Berputar meliuk arah gerakan, C. Berputar menyilang arah gerakan, D. Berputar menghadap arah gerakan. Soal nomor 28, posisi awal kedua lengan yang benar saat akan melakukan gerakan meroda adalah A. Lurus ke atas di samping telinga, B. Lurus ke bawah di samping badan, C. Lurus ke depan sejajar dada, D. Lurus ke samping sejajar bahu. Soal nomor 29, posisi badan yang benar saat akan melakukan gerakan meroda adalah A. Menghadap arah gerakan, B. Membelakangi arah gerakan, C. Menyamping arah gerakan, D. Menyilang arah gerakan. Soal nomor 30, gerakan lutut yang benar saat melakukan gerak langkah kaki adalah A. Mengeper, B. Menyilang, C. Memutar, D. Menekuk. Soal nomor 31, posisi kedua lengan yang benar saat kedua kaki melakukan tendangan ke belakang pada gerakan kaki renang gaya dada adalah A. Rapat dan lurus, B. Rapat ditekuk, C. Terbuka dan lurus, D. Terbuka ditekuk. Soal nomor 32, posisi telapak kaki yang benar saat melakukan gerakan tendangan ke belakang pada gerakan kaki renang gaya dada adalah A. Menghadap ke belakang, B. Menghadap ke depan, C. Menghadap ke samping, D. Menghadap ke bawah. Soal nomor 33, gerakan awal tangan yang benar saat melakukan gerakan renang gaya dada adalah A. Membuka ke samping, B. Menutup ke samping, C. Memutar ke samping, D. Menekuk ke samping. Soal nomor 34, bentuk gerakan kedua tangan gaya dada yang benar saat melakukan gerakan di bawah air adalah A. Memutar dan menekan, B. Mengayun dan menekan, C. Memukul dan menekan, D. Meraih dan memutar. Soal nomor 35, arah gerakan sikut menekuk yang benar pada gerakan lengan renang gaya dada adalah A. Menekuk keluar, B. Menekuk ke samping, C. Menekuk ke dalam, D. Menekuk ke depan. Soal nomor 36, saat pengambilan napas renang gaya dada yang benar adalah A. Saat kedua kaki melakukan dorongan ke belakang, B. Saat kedua kaki ditarik mendekati pinggul, C. Saat kedua kaki memutar di belakang pinggul, D. Saat kedua kaki menyilang di belakang pinggul. Soal nomor 37, yang dimaksud dengan pencegahan pergaulan bebas adalah A. Pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi, B. Pengobatan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi, C. Penanggulangan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi, D. Perawatan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi. Soal nomor 38, yang dimaksud dengan pergaulan adalah A. Proses interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan individu,
B. Proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. C. Proses interaksi yang dilakukan oleh individu tertentu. D. Proses interaksi yang dilakukan hanya oleh kelompok. Soal nomor 39, salah satu faktor penyebab pergaulan bebas dari faktor orang tua adalah A. Orang tua dianggap ketinggalan zaman. B. Orang tua dianggap lebih maju dari remaja. C. Orang tua dan remaja dianggap ketinggalan zaman. D. Remaja dianggap ketinggalan zaman. Soal nomor 40, salah satu indikasi ciri-ciri pergaulan bebas pada remaja adalah A. Adanya indikasi tekanan ekonomi. B. Adanya indikasi tekanan mental dan emosi. C. Adanya indikasi tekanan sosial. D. Adanya indikasi tekanan fisik. Soal nomor 41, salah satu pengaruh jangka panjang terhadap fisik penggunaan nafsa adalah A. Tidak peduli terhadap kesehatan. B. Peduli terhadap kesehatan. C. Peduli terhadap lingkungan. D. Peduli terhadap orang lain. Soal nomor 42, salah satu dampak pergaulan bebas pada masyarakat luas adalah A. Penyebaran penyakit HIV/AIDS. B. Penyebaran penyakit paru-paru. C. Penyebaran penyakit kanker. D. Penyebaran penyakit kusta. Soal nomor 43, salah satu alasan pencegahan pergaulan bebas penting diajarkan kepada para remaja adalah A. Untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral. B. Untuk memelihara ketentraman keluarga. C. Untuk memelihara tegaknya nilai-nilai keadilan. D. Untuk memelihara tegaknya nilai-nilai kekeluargaan. Soal nomor 44, salah satu prinsip dasar pergaulan yang sehat adalah A. Tidak berprasangka buruk. B. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. C. Cinta kasih. D. Kesederhanaan. Soal nomor 45, salah satu Soal nomor 46, salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas secara preventif adalah A. Hindari diri dari pergaulan bebas. B. Hindari dari pergaulan sosial. C. Mengasingkan diri dari pergaulan. D. Menjauhi tempat-tempat prostitusi. Soal nomor 47, penyakit AIDS adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Penyebab penyakit ini adalah A. Virus HIV, B. Bakteri coli, D. Sebangsa jamur, D. Amoeba. Soal nomor 48, gejala yang timbul akibat infeksi penyakit AIDS adalah A. Menurunnya kekebalan tubuh. B. Menurunnya kesegaran jasmani. C. Meningkatnya kekebalan tubuh. D. Meningkatnya kesegaran jasmani tubuh. Soal nomor 49, yang dimaksud dengan jalan raya adalah A. Jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. B. Jalan alternatif yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. C. Jalan menyilang yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. D. Jalan perempatan yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Soal nomor 50, berikut pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas berdasarkan A. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004. B. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2004. C. Undang-Undang RI Nomor 58 Tahun 2004. D. Undang-Undang RI Nomor 68 Tahun 2004.